Halo adik-adik praktikan Fisika Dasar 2. Perkenalkan, saya Rocky Sihobing dengan NIM 118111037 dari Program Studi Fisika Angkatan 2018, Asisten Praktikum Fisika Dasar 2. Saat ini kita akan melakukan percobaan terkait arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang berubah-ubah besar dan arahnya. Bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana secara matematis adalah arus sinusoidal. Adapun tujuan dalam percobaan kita kali ini adalah sebanyak 3. Yang pertama, menentukan besaran-besaran dalam arus bolak-balik. Yang kedua, mengukur besaran dalam arus bolak-balik. Yang ketiga, melakukan percobaan resonansi dalam arus bolak-balik. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan arus bolak-balik adalah yang pertama, sinyal generator, osiloskop, kemudian ada kabel penghubung secukupnya, selanjutnya ada resistor, kemudian ada induktor, dan yang terakhir adalah kapasitor. Baik, kita akan melakukan data hasil pengukuran garis osiloskop. Yang pertama, kita hidupkan terlebih dahulu si osiloskop kita dengan menekan tombol power. Selanjutnya, kita hidupkan sinyal generator dengan menekan tombol power. Selanjutnya, kita terangkai terlebih dahulu rangkaian RLC kita menggunakan kabel penghubung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang terdapat pada osiloskop. Yang pertama itu adalah auto. Selanjutnya adalah pengaturan posisi, yaitu tombol berikut. Kemudian ada pengaturan horizontal dan trigger. Kemudian ada untuk memperbesar, yaitu tombol yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, dalam fisika kita perlu melakukan kalibrasi. Nah, bagaimana cara mengkalibrasi dalam osiloskop kita? Yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita tekan tombol auto, kita tunggu beberapa saat. Jika muncul garis seperti ini, kita telah melakukan kalibrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian apa saja yang terdapat pada sinyal generator. Yang pertama adalah channel 1 dan channel 2. Namun, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan channel 1, di mana channel 1 ini berfungsi untuk menghubungkan antara nilai resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, selanjutnya fitur apa saja? Yang pertama ada frekuensi, kemudian amplitudo. Nah, kita akan mengubah nilai frekuensi. Pertama, kita tekan tombol yang ada tulisan frekuensi. Selanjutnya, kita menuliskan berapa nilai frekuensi yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Misalnya 10.000 Hz. Kemudian, kita pilih ada beberapa bagian, yaitu mikro, mili, hertz, dan kilohertz. Karena kita akan memilih 10.000 Hz, maka kita tekan Hz. Selanjutnya, pada percobaan ini, kita akan menggunakan amplitudo sebesar 5 fpp. Tekan amplitudo, tekan 5, kemudian pilih fpp. Selanjutnya, kita akan menghubungkan channel 1 kepada nilai resistor, induktor, dan kapasitor kita. Sekarang kita akan melakukan data hasil pengukuran garis osiloskop. Yang pertama yaitu frekuensi 10.000 Hz, yaitu dengan mencari nilai FPPR. Kita hidupkan channel 1 kita. Yang pertama kita akan mencari nilai FPPR. Nah, caranya adalah selanjutnya kita tekan tombol auto. Nah, kita telah melihat grafik sinusoidal pada osiloskop kita. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Yang pertama adalah kita posisikan gelombang kita, cari titik terdekat puncak dari si gelombang kita. Misalnya, kita buat di puncak teratas. Nah, kita setelah memperoleh puncaknya. Sekarang
kita hitung berapakah puncak ke puncak dari gelombang kita. Nah, dalam satu kotak ini terdapat 5 garis. Nah, setiap garis bernilai 1, maka satu kotak bernilai 5. Kita hitung kotak yang kita peroleh dari gambar kita, dari bentuk gelombang kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kotak ke-6 ada pada garis ke-2. Nah, karena setiap kotak bernilai 5, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 4 dikali 5 ada 2 ditambah dengan 2. Berarti jumlah titik kita adalah 2,2. Nah, hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah skala. Nah, skala yang kita peroleh itu dari mana? Yaitu berada di bagian channel 1. Skala yang kita dapat hari ini adalah 1. Setelah kita dapat nilai dari jumlah titik dan skala, kita tuliskan pada tabel. Selanjutnya, kita akan mencari nilai FPP pada induktor. Setelah kita pasangkan, kita tekan auto, kita posisikan, kemudian kita hitung nilai dari puncak ke puncak. Ada 1, 2, dan ini berada pada garis keempat. Maka jumlah titik kita pada induktor adalah 1,4 dan skalanya adalah 100 mV. Sekarang kita akan mencari untuk kapasitor. Kemudian kita tekan tombol auto. Kita posisikan gelombang kita. Kemudian kita hitung puncak ke puncak. 1, 2, 3 ditambah dengan pada titik ketiga. Maka jumlah titik kita pada kapasitor adalah 1,8 dan skalanya adalah sebesar 2. Nah, yang terakhir kita akan mencari nilai FPP total pada frekuensi 10.000 Hz. Yaitu ujung ke ujung, R dan C. Posisikan gelombangnya, kemudian hitung jumlah titiknya, yaitu puncak ke puncak 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah pada garis kedua. Jumlah titik kita adalah 22 dikali dengan skala 2. Nah, ini baru 10.000 Hz. Selanjutnya kita dapat melakukan percobaan 10.000, 40.000 sampai dengan 130.000 Hz. Baik, setelah kita selesai melakukan percobaan, kita matikan alat-alat yang kita gunakan. Yaitu pertama, menekan tombol channel 1, kemudian tombol power, kemudian kita rapikan rangkaian kita yang kita gunakan. Setelah kita melakukan pengukuran, kita tuliskan nilai-nilai yang telah kita peroleh pada tabel data hasil pengukuran garis osiloskop. Nah, pada frekuensi kita misalkan jumlah titik yang kita peroleh adalah 24. Tuliskan 24. Kemudian skalanya 2. Dan pada FPPL jumlah titik adalah 16 dikali skala dengan 2, dan FPPC dengan jumlah titik adalah 10 dikali skala dengan 2, dan secara total adalah 16 dengan skala 2. Sama halnya dengan 40 frekuensi, 40.000, 70.000, 100.000, dan 130.000. Selanjutnya kita akan menghitung data hasil frekuensi resonansi. Rumus yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah FPP. FPP dirumuskan sebagai jumlah titik dikali dengan skala. Sedangkan VRMS dirumuskan sebagai 1/4 akar 2 dikali dengan FPP. Nah, yang pertama kita akan menghitung nilai VRMSR secara praktek. Misalkan pada tabel kita tuliskan tadi jumlah titik 24 dan skala 2, maka kita akan peroleh FPP pada R adalah sebesar 48. Selanjutnya untuk VRMS dengan rumus 1/4 akar 2 dikali FPP. Maka kita tuliskan 1/4 akar 2 dikali 48
nilai VRMSR adalah 16,97. Setelah kita hitung, kita tuliskan pada praktek 16,97. Sama halnya untuk VRMSL, C, dan VRMS total. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari impedansi. Impedansi dirumuskan sebagai Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, di mana XL dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L dan XC adalah 1 per omega C. Nah, rumus omega adalah 2 kali Pi dikali dengan V. Frekuensi yang kita gunakan adalah saat percobaan, yaitu 10.000, 40.000, 70.000, 100.000, dan 130.000. Nah, kita akan melakukan percobaan pada nilai resonansi 100 ohm dan nilai induktor 100 mH. Mohon maaf, mikrohenry. Nah, kita hitung misalnya XL sama dengan omega L, di mana omega sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Frekuensi yang kita gunakan adalah 10.000. Tinggal kita kali 10.000 dengan induktor adalah 100 mikrohenry. Nah, 100 mikro kita ubah ke henry, yaitu 1 kali 10 pangkat min 4. Sehingga XL yang kita peroleh adalah sebesar 6,28. Nah, selanjutnya menghitung XC, di mana XC sama dengan 1 per omega C. Nah, omega adalah 2pi kali frekuensi dikali C. Nah, kita peroleh nilainya adalah 1 dibagi dengan 2 kali 3,14 dikali dengan 10.000 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 7 farad. Karena kapasitor kita adalah bernilai 100 nanofarad. Nah, kita ubah ke farad, maka 1 kali 10 pangkat min 7 farad. Kemudian kita hitung, maka kita peroleh nilai dari XC kita adalah 159,7. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari impedansi. Tadi kita sudah memperoleh nilai R, XL, dan XC. Nah, kita masukkan ke rumus dari impedansi, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC kuadrat. Nah, kita masukkan nilai dari R, XL, dan XC. Maka Z sama dengan akar dari 100 kuadrat ditambah 6,28 dikurang 159,23 kuadrat. Nah, kita kuadratkan, maka Z sama dengan akar dari 10.000 ditambah 23.293,7. Kita jumlahkan, Z sama dengan akar dari 33.293,7. Setelah kita akarkan, maka kita dapat Z sama dengan 182,73 ohm. Nah, setelah kita hitung, kita masukkan pada tabel. Oke, selanjutnya kita akan mencari arus total. Rumus dari I total adalah VRMS total dibagi dengan impedansi atau Z. Kita misalkan VRMS total yang kita peroleh adalah sebesar 100 dan impedansi yang kita peroleh seperti perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 182,73 ohm. Nah, langsung saja kita lakukan perhitungan. I total sama dengan VRMS total dibagi dengan Z. I total sama dengan 100 dibagi 182,73. Nah, dapatlah kita I totalnya adalah sebesar 0,54 ampere. Kita tuliskan pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai FR secara teori dan FL secara teori dan FC-nya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah FR sama dengan I total dikali R, sedangkan untuk FL rumusnya adalah I total dikali dengan L, dan FC sama dengan I total dikali XC. Nah, kita akan mengambil sampel pada percobaan sebelumnya dengan nilai I total adalah 0,54 ampere. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari FR.
FR sama dengan I total dikali R. 0,54 dikali dengan 100. Karena nilai resistor kita adalah 100, maka kita kalikan dengan 100. Nilai FR yang kita peroleh adalah sebesar 54 volt. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari FL. Nah, rumus dari FL adalah I total dikali dengan L. Kita masukkan 0,54 dikali dengan L kita adalah 1 kali 10 pangkat min 4 Henry. Maka FL yang kita peroleh adalah 5,4 kali 10 pangkat min 5 volt. Selanjutnya untuk FC. FC rumusnya adalah I total dikali C sama dengan 0,54 dikali 1 kali 10 pangkat min 7. Maka FC yang kita peroleh adalah 5,4 dikali dengan 10 pangkat min 8 volt. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ketelitian. Ketelitiannya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kita cari nilai X rata-rata. Rumus dari X rata-rata adalah X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 per N. Percobaan kita akan ada sebanyak 3 kali, maka N kita adalah sebanyak 3. Sekarang kita akan mencari nilai delta X. Delta X bagaimana rumusnya? Delta X sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu X rata-rata dikurang X1 kuadrat per N kali N kurang 1. Setelah kita memperoleh nilai dari delta X, kita selanjutnya mencari ketelitian. Nah, rumus dari ketelitian adalah mutlak dari 1 kurang delta X per X rata-rata dikali 100%. Untuk data percobaan, kita dapat melihat pada video berikutnya. Untuk analisis pada percobaan arus bolak-balik, kita dapat melihat pada video berikutnya. Demikian.
Demikian praktikum percobaan arus bolak-balik. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.